kantor dan 5 kios di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang sedang ditinggal pemiliknya. Karena kondisi kios terkunci, warga tidak bisa memadamkan api. Kemudian api merambat ke 4 kios serta kantor yang berada di sebelah kios yang terbakar tersebut. Akibat kebakaran ini, seorang laki-laki bernama Irwan berumur 22 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam kios. Setelah melakukan pemadaman, dapat informasi ada warga masih terkepung dalam api. Informasinya 2. Nah, setelah kami melakukan proses pemadaman, kita temukan 1 orang jenazah dan kita sambil cari tahu dengan pemiliknya. Itu ternyata korban hanya 1 orang, laki-laki di warung soto. Ditemukannya di kamar atau di mana? Di kamar tidur. Jadi ada 2 ruko. Yang satu itu dua lokal ya. Satu adalah untuk warungnya, satu untuk istirahat. Nah, si anak sedang tidur di warung itu, di warung tempat tidurnya. Orang tuanya sedang pergi ke pasar untuk sedang berbelanja. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengerahkan 13 mobil damkar dan 65 personil untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 1,5 jam kemudian. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas gabungan kemudian mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kapal Barcelona. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Guys, tolong dah. Aduh. Tim SAR tolong dah bantu orang. Aduh. Tunggu kapal kebakaran sana, tolong. Di perairan depan Pulau Talise, perairan Minahasa Utara ini. Selamat. Jangan panik. Mariana ini masih boleh terkendali. Bukan pintu. Korban tewas akibat terbakarnya kapal Barcelona di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara jadi 5 orang, termasuk ibu hamil. Ribuan pengemudi ojek online akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka siang ini, ancam matikan layanan. Demi lolos sempurna ke semifinal Piala AFF U23, Garuda Muda siap taklukkan Harimau Malaya. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari informasi terbakarnya kapal motor Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang nekat melompat ke laut, 5 orang dilaporkan tewas. Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Minggu siang. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal. Asap membumbung tinggi dan api menyala hebat di badan kapal.
Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Perairan depan Pulau Talise. Bakamla turut mengerahkan 2 kapal patroli untuk mengevakuasi korban kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Pihak Bakamla akan terus bersiaga membantu penanganan darurat laut dan mengawal kelanjutan proses pencarian korban. Sementara itu, hingga kini petugas telah mengevakuasi 202 penumpang korban kebakaran kapal Barcelona 5 ke Pelabuhan Manado menggunakan kapal Barcelona 3 Minggu malam. Rata-rata saat ini yang ada di kami di Pelabuhan Munte di posko Basarnas dalam keadaan sehat. Cuman ada beberapa sih yang hasil diperiksa, ada kebanyakan dari penumpang tersebut yang mengalami trauma. Ada juga anak-anak kecil yang diberikan perawatan lanjut ke rumah sakit. Pemerintah menyediakan 4 rumah sakit untuk para korban, yaitu Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Prof. Kando, Rumah Sakit Umum Daerah Sulut, dan Rumah Sakit Walter Mangonsidi. Menurut data terakhir, dalam peristiwa ini 289 penumpang dan kru selamat dan 5 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Video amatir warga sempat merekam saat kapal motor Barcelona 5 terbakar dan sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri. Seorang ayah yang merupakan penumpang kapal motor Barcelona terlihat tengah berusaha menyelamatkan diri sambil menggendong anaknya. Keduanya terlihat berenang dan menjauhi kapal yang sudah terbakar hebat. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius. Penumpang kapal motor Barcelona termasuk anak-anak bersiap untuk terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Talise. Tugas kapal dan penumpang lain terlihat memasangkan pelampung ke tubuh mereka. Monitor ini kami mohon bantuan. Sementara kobaran api terlihat terus membesar, membakar sebagian badan kapal. KM Barcelona 5 diketahui membawa lebih dari 280 penumpang. Jangan nangis. KM Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan. Ya, 3 korban tewas kebakaran kapal Barcelona 5 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara telah selesai diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, 57 korban luka masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit. Keluarga korban kebakaran kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara menangis histeris. Jenazah korban tewas telah selesai diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari 280 penumpang yang terdata dalam manifest kapal, 3 korban meninggal dunia. Identitas korban tewas diantaranya Juliana Gumolong berusia 47 tahun, Asna Lapai berusia 50 tahun, dan Zakaria Tindi Gulangi berusia 67 tahun. Tim DPI telah mengidentifikasi 3 orang korban dari kecelakaan kebakaran daripada kapal Barcelona 5. Kapolda melalui kami menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban. Sementara itu, 57 penumpang yang mengalami luka-luka akibat kebakaran kapal Barcelona 5 saat ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Manado dan Minahasa Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Pemirsa, kebakaran kembali terjadi pagi ini di Tambora, Jakarta Barat. Api melahap rumah warga di Jalan Garuda. Labar, Jaya 65, DRT 11, RLI 2, tolong di ini. Kepanikan terjadi di lokasi kebakaran permukiman padat penduduk di kawasan Tambora. Kobaran api dan asap hitam terlihat membubung tinggi. Petugas damkar sempat kesulitan mencapai titik api karena jalan penuh oleh warga. 18 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Kebakaran juga melanda sebuah warung makan di Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas. Samping pos RW. Kebakaran yang menghanguskan warung makan ini menjadi perhatian pengendara yang melintas. Petugas damkar yang ada di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Sementara pemilik warung makan menangis histeris melihat tempat usahanya terbakar habis. Kebakaran dipicu adanya kebocoran pada tabung gas saat memasak makanan. 12 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru padam 1 jam kemudian. Sementara itu, gas berukuran 12 kg juga meledak di dalam rumah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Seorang ibu rumah tangga dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam akibat mengalami luka bakar usai terjadinya ledakan tabung gas di rumah warga yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 2, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibat ledakan gas berukuran 12 kg ini, 2 bangunan rumah porak-poranda serta beberapa lainnya ikut terdampak. Sebelum meledak, warga sempat menghirup bau kebocoran gas dari dalam rumah. Petugas kepolisian sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi. Dia tidak ada ventilasi udara keluar, yang jelas di ini rumahnya juga dia orangnya tertutup, jadi kami tidak tahu setelah terjadi ledakan aja yang tahu. Tapi kata dia tadi dia mau katanya dia duduk di sini tadi dia. Sementara itu, gara-gara kompor lupa dimatikan, sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Kobaran api cepat membesar hingga warga tak bisa menyelamatkan barang berharga. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat api melalap rumah di Jalan Juraganan 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kobaran api yang besar dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Salah satu korban kebakaran mengaku 3 rumah kontrakan miliknya hangus terbakar dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Kontrakan apa gimana? Kontrakan. Dari rumah pertama ini yang kebakaran. Perkiraan rumah berapa bang yang kebakaran? 3 rumah, 3 petak kan kebakar, 3-3-nya. Tiga-tiganya abang, 3-3-nya rumahnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Diperkirakan lebih dari 5 rumah yang hangus dalam kebakaran ini. Di Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. 24 warga korban kebakaran di Bukit Duri, Jakarta masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Warga membutuhkan bantuan makanan serta selimut dan alas untuk tidur. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. 24 warga masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Korban kebakaran beristirahat beralaskan matras dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang korban bernama Suprihati mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda
karena panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat, ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat, ini saya lempar ke genteng, ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Kalau nggak ketangkep saya nggak tahu gimana sih anak saya, ya Allah. Ya Ruby, saya 2 kali korban kebakaran kayak begini lagi. Saya udah nggak mau, ini buat pelajaran buat saya juga. Warga-warga sini baik, pada baik sama anak saya, ya Allah. Yang lain-lain pada nggak bisa ketangkep. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman warga di Bukit Duri. Akibat kebakaran tersebut 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polri telah mengidentifikasi 4 jenazah korban kebakaran yang terjadi di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ke-4 jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Prima Heru menyampaikan proses identifikasi telah dilakukan melalui sidang rekonsiliasi oleh tim DVI. Ke-4 korban teridentifikasi melalui pencocokan data gigi serta pemeriksaan properti atau barang pribadi yang melekat pada jasad. Ke-4 korban merupakan anak-anak perempuan yang berusia 3 hingga 11 tahun. Telah menerima 4 kantong jenazah, kesemuanya dalam kondisi hangus terbakar. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sebanyak 4 orang. Hasil sidang rekonsiliasi memutuskan 4 korban yang dilaporkan telah teridentifikasi dengan rincian sebagai berikut. Kantong jenazah dengan nomor 0044 Romawi 7 2025 /ML cocok dengan data antemortem nomor 004. Teridentifikasi sebagai Putri Lavina, perempuan 13 tahun. Saya ulang lagi, 11 tahun. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Yang kedua, kantong jenazah dengan nomor 0045 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 001 teridentifikasi sebagai Janisa Aisyah Radit, perempuan 3 tahun. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi dan properti. Ketiga, kantong jenazah dengan nomor 0046 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 003. Teridentifikasi sebagai Nurul Askiyah, perempuan 7 tahun. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Yang keempat, kantong jenazah dengan nomor 0047 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 002 teridentifikasi sebagai Azizah, perempuan 3 tahun. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Demikian hasil identifikasi dari tim DVI Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kami sebagai tim DVI menyampaikan ikut berduka cita. Semoga arwah para jenazah diterima di sisinya.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sejumlah mobil mewah jenis supercar terjaring razia operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol di Jakarta. Mobil itu juga tidak dilengkapi plat nomor kendaraan di bagian depan. Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kendaraan supercar yang kebetulan tidak menggunakan TNKB. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yaitu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Menurut peraturan perundang-undangan, TNKB itu harus ada 2, di sisi depan dan di sisi belakang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. 4 warga korban selamat dalam insiden ricuh pesta rakyat yang sebelumnya menewaskan 3 orang, kini masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut dan kondisinya terus membaik. Pasca insiden ricuh pesta rakyat pada Jumat lalu, 4 warga saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, untuk korban yang sempat dirawat di rumah sakit akan tetap dilayani apabila kembali mengalami keluhan. Pihak rumah sakit menyampaikan saat ini 4 orang masih menjalani perawatan dan secara keseluruhan kondisinya terus membaik dan secepatnya bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Berapa orang lagi Pak sekarang? Sekarang yang 4 hari ini. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisi berangsur membaik Pak. Dari kondisi kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal menjalani perawatan saja. Sementara itu, salah satu suami korban selamat, Atep, menyampaikan kondisi istrinya terus membaik. Atep menyebut saat itu dirinya datang bersama istrinya sejak pagi untuk mengikuti makan gratis dan ingin bertemu dengan Gubernur Jabar. Selain itu, Kapolda juga menanyakan langsung kepada sejumlah petugas keamanan terkait sistem keamanan saat acara berlangsung. Penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian ataupun tidak, serta siapa saja yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Secepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain, sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Saya rasa itu dulu ya. Kita fokus kepada penanganan, membantu korban dan lain sebagainya. Sebelumnya, insiden pesta rakyat di alun-alun Garut Jumat lalu menelan 3 korban jiwa. 2 merupakan warga sipil dan 1 anggota kepolisian. Sementara itu, 4 korban selamat saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan. Pemirsa, senada dengan sang ayah, anak dan menantu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Maulana Akbar dan Putri Karlina menyangkal menggelar pesta rakyat. Pasangan ini pun menyebut tidak tahu menahu terkait dengan pemberian makan gratis yang dihadiri oleh ribuan warga. Sebenarnya ini juga yang memang menjadi bingung kami berdua adalah dari mana munculnya nama pesta rakyat ini. Tapi mungkin rekan-rekan bisa menilai sendiri dari media sosial. Statement itu pertama kali muncul dari sini. Jejak digital mudah untuk dicapai. Karena yang ada kami itu membuat itu adalah hiburan rakyat. Artinya hiburan dan pesta itu kan sangat berbeda secara konotasi kata. Bahwa hiburan itu bagaimana kita bisa menghibur masyarakat, kalau pesta itu konotasinya berbeda daripada kata hiburan. Betul. Jadi acara yang sebenarnya ada tadi yang dibilangnya porsi makanan yang belum keluar. Dan kami
mengatakan silakan datang, tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan, tapi kami memfasilitasi kalau ada yang bisa tanya, Bu katanya ada makan gratis, oh ini bohong. Nah saya memfasilitasi itu, tapi tidak mengumumkan sama sekali. Kita tidak dalam sengaja menyediakan event yang namanya makan gratis, itu harus garis bawahi ya. Ya, itu makanan digelar di situ dikarenakan memang porsi makanan yang masih banyak sangat berlebih, lalu kita sajikan di situ, ya mana tinggal dimakan, karena kan kita pun menyadari bahwa di situ banyak petugas. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Timnas Indonesia U23 menggelar latihan jelang laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025 kontra Malaysia di Stadion Madia GBK Jakarta. Meski hanya butuh hasil imbang, skuad Garuda Muda tetap menargetkan kemenangan pada laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025. Skuad besutan Gerald Vandenberg menggelar sesi latihan di Stadion Madia GBK pada Minggu sore. Sesi latihan dipimpin langsung oleh pelatih Gerald Vandenberg dan diikuti oleh 23 pemain. Di antaranya adalah Jens Raven, Hoki Caraka, kemudian Arhan Fikri hingga Muhammad Ferrari. Pelatih Gerald Vandenberg menargetkan kemenangan pada pertandingan esok menjamu Harimau Malaysia. Meskipun hasil seri sudah cukup mengantar Garuda Muda ke babak semifinal. Kondisi pemain terpantau siap untuk bertanding pada laga syarat gengsi Derby Melayu. Yeah, I think every game is important, and also against Malaysia is important. But I think they had a good team, very good team, and I think they have a lot of good players. So I think we have to try to. Pemirsa, jelang lawan Malaysia, pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg fokus membenahi daya gedor dari Garuda Muda. Vandenberg menyoroti melemahkan daya gedor timnya saat meladeni Filipina. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg fokus menggenjot persiapan timnya jelang menghadapi timnas Malaysia U23 pada laga ketiga Piala AFF U23 2025. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Senin malam. That's always in the game, you know. Against Brunei we score 8 times, and today we also could score 4 or 5 goals. And I think if you see the game today and you see the game against Brunei, Jens Raven scored 6 goals, Hanan 1 goal, Fikri 1 goal, so we have goal scorers. But you also have to be a little bit lucky. 1 goal was offside, they said, I don't know if it's right. I think we get a lot of chances, and the only thing is, if you don't get chances, you will not score goals. But if you make chances, you will score goals at the end. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Ovan Lamara. Selamat siang Bung Ovan, apa kabar? Selamat siang Oce, Alhamdulillah kabar baik, apa kabar? Baik, terima kasih banyak, kabar baik juga Bung Ovan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di iNews Siang. Bung Ovan, bagaimana nih peluang timnas Indonesia U23 melawan Malaysia malam nanti? Bagaimana Anda melihat tensi dan juga makna rivalitas dari Indonesia versus Malaysia hari ini? Iya, Indonesia melawan Malaysia, sebuah rivalitas yang tidak hanya melibatkan pemain dan juga ofisial antara kedua tim, tapi ini menyangkut gengsi antar bangsa serumpun. Maka tidak salah jika Anda menyebutnya tadi sebagai sebuah derby Melayu. Bahkan lebih luas, ini selalu kita sebut sebagai derby Asia Tenggara. Bagaimana tidak dalam dalam semua laga di bidang olahraga, terutama di sepak bola, Malaysia dan Indonesia sejak era 70-an itu adalah rivalitas abadi yang saling mengalahkan, kemudian setiap pertandingan melibatkan gengsi, melibatkan kebanggaan sebuah bangsa. Jadi jangan heran jika pada saat kita menghadapi Filipina beberapa hari yang lalu, GBK tidak terlalu dipenuhi oleh penonton. Mungkin malam nanti puluhan ribu pendukung Indonesia akan membanjiri GBK. Nah, pertandingan ini walaupun seperti yang kita ketahui hanya membutuhkan seri bagi Indonesia untuk tampil sebagai juara grup, tapi tentu bermain di kandang sendiri, kemudian dengan performa yang semakin membaik, tidak ada alasan bagi timnas Indonesia untuk hanya menargetkan sekedar draw.
kemenangan adalah buah dari apa yang harus kita dapatkan malam nanti dari Malaysia. Baik, terima kasih Bung Ovan. Tadi kalau misalnya kita melihat begitu ya dari Indonesia sendiri untuk kemudian hanya butuh hasil seri begitu ya untuk memastikan langkah ke semifinal. Sementara Malaysia ini wajib menang. Nah, ini hal-hal apa saja sih yang harus diwaspadai dari penampilan Malaysia malam nanti, Bung Ovan? Ya, sebagai sebuah rivalitas tentu Malaysia menempatkan pertandingan menghadapi Indonesia di pamungkas di grup ini sebagai sebuah target yang mereka tentu akan tampil mati-matian ya. Apalagi performa mereka semakin kesini juga semakin membaik setelah mereka dikalahkan oleh Filipina, kemudian mereka melumat Brunei dengan skor yang juga cukup telak. Nah, kebangkitan atau performa yang membaik ini harus kita antisipasi. Apalagi tentu ada determinasi di balik itu semua, ada semangat yang berlebih jika Malaysia menghadapi Indonesia. Malaysia mungkin berprinsip sama dengan prinsip kita. Malaysia mungkin berprinsip mereka boleh kalah dari Filipina, mereka boleh kalah dari Thailand dan Vietnam, tapi mereka tidak boleh kalah menghadapi Indonesia. Apalagi kalau berkaca pada sejarah pertemuan antara kedua negara khususnya di usia 23, terutama di 6 laga terakhir. Harus kita akui, Malaysia lebih unggul, jauh lebih unggul dari Indonesia. Dalam 6 pertemuan di timnas usia 23 ini, Malaysia unggul 3 kali menang, kemudian kita hanya meraih 3 kali draw. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kemenangan kita di SEA Games 2021 yang lalu adalah sebuah kemenangan. Karena di pertandingan normal 2 kali 45 menit, kita tahu hasil itu draw. Walaupun akhirnya diadu penalti Indonesia menang, tapi itu tetap dicatat dalam sejarah sepak bola sebagai hasil yang draw. Jadi 6 pertemuan terakhir Malaysia menang 3 kali, kemudian kita bisa 3 kali menahan mereka imbang di pertandingan normal di luar adu penalti ya. Oleh karena itu tentu Malaysia terlecut semangatnya berlipat ganda jika melihat itu semua. Kemudian mungkin mereka akan mengatakan bahwa jika kita bisa mengalahkan Indonesia di kandang mereka sendiri, tentu sebuah kejutan yang luar biasa khususnya bagi pencinta sepak bola di Malaysia. Oleh karena itu Indonesia harus mengantisipasi faktor non teknis ini. Kemudian di luar itu kita juga harus bisa mengantisipasi bagaimana permainan kolektif mereka yang semakin membaik. Kemudian ada beberapa individu dari pemain-pemain mereka yang juga tampil luar biasa yang harus kita antisipasi pergerakannya, seperti misalnya Ziyad El Bashar, kemudian Firkus Tierney di depan, kemudian Hakimi Hazim. Nah, sebaliknya di tim kita sebaiknya pelatih Van den Berg tidak lagi menurunkan formasi uji coba ya. Ini adalah laga yang syarat gengsi yang harus kita menangkan. Jangan lagi mencadangkan pemain sekelas Jens Steffen. Kan tadi pelatih sudah mengakui bahwa lini depan daya gedor kita menjadi sangat tidak terlihat saat kita menghadapi Filipina beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu turunkan Jens Steffen langsung di depan. Kalau bisa, menurut saya, hemat saya, trisula terbaik yang dimiliki oleh timnas usia 23 saat ini adalah Jens Steffen, kemudian Raihan dan juga Rahmat Arjuna. Tempatkan mereka langsung turun bersama sejak menit awal di lini depan. Kemudian jangan ada perubahan di tengah, tetap tempatkan Doni, Arkan dan juga Ruby Darwish. Begitu juga Ferrari, kemudian Brandon dan penjaga gawang mungkin harus melihat siapa yang paling siap antara Ardiansyah ataupun Cahya Supriyadi. Sekali lagi kita harus mengantisipasi pertandingan ini, jangan terlalu overconfidence, kemudian antisipasi permainan cepat dari Malaysia, terutama transisi dari mereka dari bertahan ke menyerang. Sepertinya saya kok membayangkan ya bahwa laga nanti malam sepertinya Malaysia juga akan tampil sangat hati-hati. Bisa jadi mereka akan mengandalkan serangan balik, bertahan, kemudian membiarkan Indonesia asik menyerang, dan pada saat mereka mendapatkan kesempatan merebut bola, mereka akan melakukan transisi menyerang dengan sangat cepat, mengandalkan sayap mereka yang diisi oleh Tierney dan juga El Bashar ataupun Hakimi Hazim. Begitu. Baik. Itu dia tadi sempat di-share begitu ya, jangan ada perubahan di tengah, dan tadi komposisi pemain-pemain unggulannya juga sudah disebutkan. Tapi tadi terkait dengan dalam beberapa pertemuan terakhir di Piala AFF U23 ini kan Indonesia belum pernah menang melawan Malaysia. Nah, seberapa penting sih Bung Ovan terkait dengan sejarah ini dalam memengaruhi psikologis tim? Kemudian terkait dengan performa dari Garuda Muda sejauh ini setelah dua laga begitu ya melawan Brunei dan Filipina, Anda menilai seperti apa nih Bung Ovan? Ya, itu dia yang saya sebutkan tadi, bahwa terlepas sejarah telah membuktikan bahwa Malaysia masih jauh lebih unggul telak.
di setiap pertemuan antara timnas usia 23 antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan emas bagi kita. Target dari PSSI dan tentu dari segenap bangsa ini terhadap timnas usia 23 saat ini, apalagi kita bermain di kandang sendiri, adalah tampil sebagai juara grup. Kemudian bisa meraih juara Piala AFF usia 23 ini. Oleh karena itu, test case pertama adalah saat kita menghadapi Filipina. Dan pada saat itu kita bisa meraih kemenangan, walaupun tentu kemenangan tidak dengan cara normal karena kita tidak berhasil meraih gol dari kaki kita sendiri, tapi melalui gol bunuh diri dari Filipina. Kemudian ini dievaluasi total oleh pelatih, kemudian kita berharap malam nanti adalah merupakan penampilan terbaik di penyisian grup ini bagi timnas Indonesia, sekaligus menjadi tes kedua bagi kita, apakah target juara itu memang layak untuk disematkan bagi timnas usia 23 Indonesia ini atau tidak. Oleh karena itu, sekali lagi jangan menargetkan cukup dengan bermain draw, karena itu akan mengantarkan kita sebagai juara grup, tapi raihlah kemenangan malam nanti, tampilkan starting 11 terbaik, tampilkan the winning team yang memang sudah menjadi bentuk atau formasi tetap dari pelatih yang untuk mengarungi laga semifinal dan final nanti. Karena sekali lagi target kita adalah juara di usia 23 AFF ini. Oleh karena itu, kita akan melihat performa timnas Indonesia nanti malam. Apalagi ini di kandang sendiri, didukung oleh puluhan ribu penonton yang hadir di GBK. Ada pemain ke-12 di situ yang tentu dukungannya akan luar biasa. Kemudian, apakah dukungan itu dibarengi oleh performa kita di lapangan? Apakah anak-anak ini memang layak untuk tampil sebagai juara sebagaimana yang ditargetkan oleh PSSI tahun ini atau tidak? Malam nanti adalah merupakan jawaban yang terbaik bagi performa timnas Indonesia. Baik, Bung Ovan, terima kasih banyak tadi ya. Raihlah kemenangan malam nanti, jangan hanya berpuas dengan target hasil imbang begitu ya. Raih kemenangan dan bentuk formasi sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bung Ovan, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami dengan iNews Siang. Salam sehat, sampai berjumpa kembali.